di sini. Jadi kita bakal ngejelasin tentang proyek akhir kita, yaitu memodifikasi ATV berpenggerak motor bensin menjadi ATV berpenggerak motor listrik. Let's go. Latar belakang kita, akhirnya kita membuat ATV penggerak motor listrik. Yang pertama itu ada harga bensin yang selalu meningkat di tiap tahunnya, dan persediaan bensin yang akan semakin menurun di tiap tahunnya. Oke. Kedua itu kita mengangkat program dari SDG 7 yang dikeluarkan oleh UNICEF, yang dimana itu berisi tentang ramah lingkungan. Jadi ATV ini tidak mengeluarkan gas pembuangan hasil pembakaran, karena kita tidak perlu membuang hasil apapun yang dihasilkan oleh ATV ini. Clean. Ketiga, seperti yang kita tahu, ATV berpenggerak motor bensin itu memiliki suara yang sangat bising sehingga mengganggu keadaan sekitar maupun alam dan manusia. Karena ATV ini tidak hanya ada di perkotaan maupun ada di alam juga, karena dia all terrain vehicle. Oke, seperti yang kita lihat di sini tidak ada knalpot, dan untuk penggerak motor itu menggunakan motor BLDC. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang terdapat pada ATV yang kita buat. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah baterai LiFePO yang berspesifikasi 60 volt dan 30 ampere. Dan juga di sini juga terdapat motor listrik BLDC dengan tenaga 1000 watt. Lalu di bagian depan juga terdapat controller yang berfungsi sebagai otak dari ATV ini, yaitu dia bisa mengontrol semua dari suplai dari baterai dan juga bisa menggerakkan dari motor listrik itu sendiri. Lalu di atas sini terdapat display yang bisa menjelaskan tentang daya voltase yang dikasih oleh baterai, dan terdapat juga komponen-komponen seperti ada lampu sein dan juga ada hazard, lalu juga ada komponen display lampu jauh, dan juga ada komponen untuk melakukan reverse juga di sini. Lalu untuk menggunakan modenya, kita bisa menggunakan mode 1, 2, dan 3 pada ATV ini. Dan juga di sini juga terdapat di bagian kanan ada komponen untuk menyalakan dari lampu jauh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mengoperasikan ATV listrik. Di antaranya yaitu baterai terhubung pada controller, lalu pastikan FCV dalam keadaan on, naikkan pada ke atas. Yang pertama yaitu putar kunci ke kanan, lalu terdapat pada speedometer P, lalu kita pencet ini sebagai mode parking. Nah, untuk menghidupkan kita pilih mode 1, 2, atau 3, lalu kita lepas kontrolnya. Untuk cara pengoperasian mundur, yang pertama yaitu kita tekan tombol R, lalu pencet, putar throttle pelan-pelan. Lalu kita akan melihat kinerja dari ATV ini. Mari kita lihat. Yang pertama kita harus menggunakan helm agar lebih safety, dan emang harus menggunakan helm. Untuk pengujian pertama ini menggunakan speed 1. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk mode speed 2. Kemudian kita akan menggunakan mode speed 3. Lalu terakhir kita akan menggunakan mode mundur. Pada pengujian ATV ini, kita menggunakan 3 alat ukur. Yang pertama itu kita menggunakan tachometer. Tachometer itu berfungsi untuk melihat RPM yang terdapat pada motor serta ban ATV. Lalu, yang kedua kita menggunakan termogan.
Apa fungsi termogan? Itu untuk melihat suhu setelah pemakaian dari baterai, controller, serta motor. Apakah suhu ada di batas aman atau tidak? Lalu, yang ketiga itu kita menggunakan stopwatch. Untuk apa fungsinya? Stopwatch itu berfungsi untuk mengetahui akselerasi dari ATV ini pada jarak-jarak tertentu. Sekian. Jadi untuk pembahasan ATV kita kali ini, yang kita dapatkan adalah ATV ini sangat layak untuk perjalanan seperti di Indonesia, yang kontur tanahnya tidak rata dan juga banyak jalanan yang tidak mulus. Dan juga untuk efisiensi energinya, ATV itu lebih efisien daripada motor yang memakai berpenggerak bensin. Dan juga untuk perhitungan dari motor listrik dan juga baterainya harus sesuai, karena kalau tidak sesuai maka ATV tidak bisa berjalan. Sekian penjelasan dari saya. Jadi, sekian informasi yang kita bisa berikan tentang proyek akhir kami, ATV berpenggerak motor bensin Menjadi motor listrik. Sekian, terima kasih. Jadi lah.